Materi keempat, tata cara perlombaan dan panahan. Untuk menyelenggarakan perlombaan harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, menentukan tunggangan atau kendaraan dari jenis kuda atau unta, bisa masuk dalamnya tank ataupun pesawat tempur ya. Yang kedua, menyamakan jenis kendaraan yang akan dipergunakan sehingga unta tidak diperlombakan dengan kuda misalnya. Jadi kalau tidak mungkin bertemu antara pertandingan tank sama pesawat tempur gitu kan. Harus jenisnya sama, pesawat ya pesawat, ya tank seperti itulah. Sebagaimana kuda dengan kuda, unta sama unta ya. Begitu juga dengan memanah antara anak-anak dengan orang dewasa ya, karena kekuatan keduanya berbeda. Sehingga berimbang pertandingan tersebut. Yang ketiga, membatasi jarak dengan memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak pula terlalu jauh jarak pertandingan. Pertandingan kuda atau unta ini dari jarak sini ke sana misalnya 1 kilo, 2 kilo harus ditentukan. Nanti kita jelaskan dalilnya bagaimana Nabi SAW pernah bertanding dengan para sahabat, ditentukan dari tempat ini ke tempat ini ya. Seperti kita tahu biasa ada garis start, ada garis finish ya. Yang keempat, menentukan gadaian jika perlombaan tersebut untuk suatu gadaian. Maksudnya menentukan hadiahnya tadi ya. Setelah ketentuan-ketentuan tersebut diputuskan, maka kuda-kuda yang akan diperlombakan dijajarkan dalam satu baris di mana kaki-kakinya sejajar satu sama yang lain. Lalu juri memerintahkan kepada semua peserta agar bersiap-siap, kemudian bertakbir 3 kali dan mulailah para peserta melakukan perlombaannya pada saat takbir yang terakhir. Di ujung jarak tempuh, yakni tempat finishnya, ditempatkan 2 orang juri, masing-masing berdiri di ujung garis finish untuk memperhatikan siapa yang mencapai garis itu pertama kali di antara para peserta tersebut sehingga menjadi pemenang. Jika kuda-kuda yang diperlombakan bersamaan secara hampir berbarengan mencapai garis finish, maka hadiahnya dibagikan kepada 10 peserta saja. Yang pertama, al-mujalli, artinya mendapatkan hadiah yang paling besar. Kemudian peserta yang menyusul di belakangnya. Juara kedua, al-musalli, ya, kemudian peserta selanjutnya at-ta'ali. Ini istilah-istilah dalam bahasa Arab sebenarnya. Kemudian yang juara 4 al-bari, kemudian yang kelima al-murtah, yang keenam al-khati, yang ketujuh al-atif, yang kedelapan al-mu'mil, yang kesembilan al-latim, dan yang kesepuluh as-sakit. Kemudian al-ghasal ya, atau al-ghasqal ya di sini, dan al-ghasqal tidak mendapatkan apa-apa, artinya peserta di atas juara ke-10. Dalam pacuan kuda tidak boleh menugaskan orang untuk membentak-bentak atau berteriak, dan kuda lain untuk mengikuti kuda yang diperlombakan supaya lari secepat-cepatnya. Karena larangan Rasulullah SAW mengenai hal itu sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau, wala janaba wala syafara fil Islam. Tidak boleh ada kuda lain dan orang yang membentak-bentak agar kuda lari kencang dalam pacuan kuda itu ya. Jadi zaman dulu itu ada orang caranya kalau dia mau kudanya cepat, dia ikutkan temannya kuda itu yang biasa berlatih sama-sama. Nanti kuda yang di sebelahnya itu saling memotivasi sama temannya untuk cepat larinya. Atau dia ikutkan satu orang yang suaranya ditakuti oleh kuda itu ya, sehingga dia pada saat membentak kuda itu bisa lebih cepat larinya. Ini terjadi di zaman dulu. Makanya Nabi SAW melarang, tidak boleh, akan terjadi kecurangan. Jadi murni antara dia sama kudanya saja. Tanda kutip di situ kata beliau, bersuara riuh. Dalam hadis ini berarti bahwa peserta lomba membawa serta seseorang yang berteriak-teriak agar kuda tersebut berlari secepat-cepatnya. Sedangkan tanda kutip bersebelahan berarti bahwa peserta lomba membawa kuda lain di sebelah kuda yang diperlombakan yang memacu kudanya dan mendorong-dorongnya untuk berlari secepat-cepatnya ya. Adapun panahan, yaitu perlombaan memanah dengan busur maupun lomba menembak dan yang sejenisnya, maka perlombaan ini lebih baik daripada pacuan kuda dan yang sejenisnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, urmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Memanahlah dan berpaculah dalam menunggangi kuda ataupun unta, dan memanah lebih aku cintai dan aku sukai, kata Nabi SAW, daripada menunggangi kuda. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2513, Tirmidzi 1637, An-Nasai 3578.
Karena pengaruh memanah dalam jihad lebih kuat daripada menunggang kuda, sebagaimana telah diketahui. Jadi kita pernah jelaskan di bab jihad itu ya, bagaimana Nabi SAW bahkan mengatakan kalau kalian betul-betul terdesak, maka lemparkanlah anak-anak panah kalian ke arah musuh. Jadi panah ini dianggap senjata yang paling kuat. Bahkan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu kuat atau punya kekuatan dan bisa melatih fisiknya supaya kuat, justru dengan dia sering memanah. Memanah itu butuh ketelitian, ya, butuh kejelian. Mungkin teman-teman yang biasa olahraga ini tahu. Saya pernah ikut beberapa kali. Memang saya lihat kejeliannya ada. Ya. Sedikit kita konsentrasinya pecah, maka mungkin tidak kena sasaran. Ya. Itu butuh keterampilan, butuh kekuatan, ya, konsentrasi dan seterusnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan olahraga ini. Dan alhamdulillah sekarang tentunya kita bisa ikut ini. Banyak pelatihan-pelatihan yang dibuka. Dan ini juga menjadi olahraga bukan cuma nasional tapi internasional gitu kan. Jadi kita bisa menguasai bidang ini. Dalam lomba memanah harus diperhatikan beberapa hal berikut ini kata beliau. Yang pertama, perlombaan diselenggarakan untuk para ahli memanah. Yang kedua, jadi bukan untuk orang yang baru mencoba gitu ya. Yang kedua, jumlah sasaran yang akan dibidik harus diketahui dan ditentukan. Dan itu dilakukan dengan menentukan dengan sekian bidikan misalnya. Ya. Dan ini juga perlu digarisbawahi ya, tidak boleh kita jadikan yang bernyawa sebagai sasaran bidikan. Kecuali antum berburu. Tapi kalau latihan, nggak boleh. Jadi misalnya antum lepasin apa burung, sengaja antum tembak hanya untuk menjadi sasaran bidikan. Ini nggak boleh. Tapi kalau burung lagi terbang, lalu kemudian antum berburu beda. Karena tujuannya untuk dimakan. Kalau sasaran tidak, diikat burung di pohon misalnya dijadikan sasaran, ini semua tidak dibolehkan. Yang ketiga, menentukan panahan tersebut apakah dalam adu kecepatan atau adu keunggulan. Adu kecepatan yang dimaksud adalah dua orang peserta beradu kecepatan memanah. Misalnya untuk 5 sasaran dari 20 sasaran. Dan yang terlebih dahulu mengenai 5 sasaran dinyatakan sebagai pemenang. Sedangkan adu keunggulan bahwa keduanya mengatakan siapapun di antara kita yang lebih unggul dalam memanah 5 sasaran dari yang lainnya, maka ia menyatakan sebagai pemenang. Jadi misalnya ada 20 titik yang harus dipanah, maka siapa yang paling cepat melepaskan anak panahnya sehingga menghabiskan yang ada di tempat busur panahnya atau cemetinya, maka dianggap dia menang. Itu kok berarti adu kecepatan saja. Siapa lebih cepat menghabiskan anak panah. Atau adu keunggulan tidak. Dia tidak harus cepat-cepat buru-buru, tapi dia bagaimana kena sasaran yang terbaik. Ini semua dua hal yang dibolehkan. Yang keempat, membatasi sasaran dan menentukannya. Jauh dekatnya harus berada dalam jarak yang wajar. Kemudian di antara kedua peserta tersebut harus ada kesepakatan mengenai siapa yang akan memanah terlebih dahulu. Ini semua umum ya. Jika keduanya bersih tegang mengenai siapa yang akan memulai terlebih dahulu, maka lakukanlah pengundian. Jika peserta yang memberikan gadaian memanah terlebih dahulu, maka hal itu lebih baik. Pelaksanaan perlombaan tersebut hendaklah dijauhkan dari setiap tindakan aniaya dan kezaliman sampai selesai dan pemenangnya mengambil gadaian tersebut. Jadi kalau misalnya dari 2 orang tadi mereka masukkan orang ketiga, lalu yang misalnya si A sama si B dan si C diikutkan, tapi A yang mengatakan saya memberikan gadaian ini, kalau kau menang lawan saya akan kasih Rp1.000.000 gitu kan. Nah yang lebih baik kan menurut beliau adalah yang memulai untuk melakukan tindakan adalah justru orang yang memberikan gadaian tadi. Ya. Catatan di sini, pacuan kuda dan panahan merupakan akad yang diperbolehkan untuk bertanding dan bukan wajib. Dan masing-masing dari 2 orang yang akan bertanding dapat membatalkan akadnya kapan saja. Orang yang berkata, siapa yang mengalahkanku maka ia berhak mendapatkan ini atau itu, maka hal itu adalah janji darinya dan jangan memaksanya untuk melaksanakannya. Tetapi orang itu melaksanakannya sebagai wujud ketakwaan dan kemuliaan. Karena mengingkari janji merupakan perkara yang dilarang atau sifat orang munafik tentunya. Kemudian orang yang berkata, tanda kutip, orang yang dapat aku kalahkan di antara kalian maka ia harus memberikan ini atau itu kepadaku, atau ia harus demikian. Ini tidak diperbolehkan karena telah menyimpang dari jenis perlombaan yang disyariatkan dan menjadi cara bagi orang tersebut untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar menurut syariat. Jadi kalau ada gadaian yang harus kamu dikasih, misal saya boleh katakan kepada teman saya, kalau kau kalahin saya akan kasih kamu 1 juta. Yang tidak boleh kalau dibalik. Saya bilang sama rival saya, kalau kau kalah kau harus bayar saya 1 juta.
Ini akan mengambil harta orang secara batil. Beda dengan kasus pertama, kalau saya bilang siapa yang kalahin saya akan kasih 1 juta. Ini karena keridhaan saya. Di sini juga mirip dengan kasus transaksi jual beli, harus ada keridhaan di antara kedua belah pihak, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita yang mengatakan kepada rival kita, siapa yang bisa mengalahkan saya di antara kalian, saya akan kasih 1 juta, ini karena keridhaan kita, maka ini halal. Tapi kapan kita mengatakan siapapun di antara kalian yang saya kalahkan harus bayar kepada saya begini dan begitu, ini tidak boleh, karena ini batil. Dia akan mengambil harta orang secara paksa nantinya. Materi terakhir yang kelima dalam masalah olahraga ini adalah perlombaan yang tidak boleh dengan gadean dan yang lainnya. Tidak diperbolehkan pertandingan dan perlombaan dalam permainan dadu, catur, dan permainan-permainan ada pada zaman kita seperti lotre, kartu, domino, permainan trik-trak atau dadu meja, dan sejenisnya. Diperbolehkan main bola dengan syarat bahwa permainan ini dimaksudkan untuk memelihara kekuatan tubuh dan agar tumbuh dengan sehat untuk jihad. Namun dalam hal ini tidak boleh membuka paha, tidak boleh pula mengakhirkan sholat, dan tidak boleh berbuat kasar, mengeluarkan kata-kata keji dan batil seperti mencaci, memaki, dan sebagainya. Ya. Kita sudah tahu tentunya ini berarti pakai celana, walaupun laki-laki harusnya di bawah lutut, ya. Karena itu aurat dia. Ini hukum syar'i. Ya. Kalau saya tahu saya di klub-klub di Saudi itu dibolehkan mereka pakai celana di bawah lutut, ya. Di pertandingan-pertandingan mereka, kalau yang memang mau iltizam, dia istiqomah di agamanya gitu, ya. Catatan, seorang dermawan dapat mengatakan siapa yang dapat menghafal sekian juz dari kitab Allah, Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, atau memecahkan sekian masalah dalam ilmu wajib atau pokok atau matematis, maka ia berhak mendapatkan sejumlah harta atau hadiah tertentu. Ini diucapkan untuk memberikan motivasi dan dorongan untuk menghafal kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW, serta memelihara masalah-masalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh umat. Jika orang yang mengikuti perlombaan itu berhasil, maka ia berhak mengambil hadiahnya jika ia menghendakinya, dan dapat pula meninggalkannya. Sementara itu orang yang menentukan gantian harus menyerahkannya kepada pemenangnya. Dalam arti kata berarti boleh ada hadiah lain di pertandingan cerdas cermat, ya. Prestasi-prestasi sama dengan di sekolah, orang yang ranking 1 akan dapat hadiah ini dari sekolah. Ini semua juga dibolehkan dalam syariat, gitu kan. Jadi yang dimaksud adalah kalau kita batasi tidak bolehnya ada hadiah ini kalau seseorang yang sengaja mengatakan siapa yang kalah lawan saya harus bayar begini. Jadi ini akan ambil harta orang secara zalim. Tidak boleh di olahraga-olahraga yang bermaksiat, ya, kepada Allah SWT, apalagi kalau dasarnya olahraga itu memang selalu dihubungkan dengan tempat-tempat kemaksiatan itu sendiri, kan itu. Ya, mungkin ada orang kadang-kadang masuk ke satu tempat, memang olahraga itu dianggap olahraga secara internasional, tapi ternyata perbuatan itu memang selalu berhubungan sekali dengan klub-klub yang tempat-tempat yang tidak benar, gitu kan. Maka ini semua tidak boleh. Karena dasarnya olahraga ini bukan di tempat lain, tapi di tempat-tempat seperti itu. Kemaksiatan ini banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah itu, ya, yang sekarang banyak dijadikan sebagai ajang pertandingan juga, dan ajang pertandingan diikuti juga dengan adanya wanita-wanita tidak tutup aurat dan segala macam hal yang terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Mereka pesta-pesta dengan khamar, ya, dan seterusnya. Ini semua seorang muslim harus hindari, gitu kan. Perlu antum ketahui teman-teman sekalian, walaupun kita hobi di satu bidang olahraga tertentu, harus kita tahu tidak boleh ada pelanggaran agama. Karena tujuan kita adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT, yaitu menjaga fisik yang Allah amanahkan. Karena memang ulama mengatakan kalau ada seseorang muslim meninggal dunia dalam kondisi dia merawat jasadnya, seperti Allah memberikan kita rasa gerah supaya kita mandi, Allah memberikan kita rasa gembira dan bahagia kalau kita menggunakan baju yang bagus dan orang memujinya, ya, itu alami. Allah memberikan kita merasa senang pada saat menggunakan sepatu, tas, dan seterusnya. Ini semua Allah SWT memberikan juga banyak hal kepada kita yang akhirnya itu bisa membuat kita senang sebenarnya. Ini tujuannya
Ya, seperti kita lapar supaya kita makan, haus supaya kita minum, capek supaya kita tidur. Semua ini kalau kita niatkan untuk merawat jasad yang Allah amanahkan, maka pada saat kita meninggal akan beda pahalanya dengan orang yang tidak mau peduli dengan itu. Ada orang sama sekali nggak mau peduli, badannya kita temukan kotor, ya tidak dirawat sama sekali, dia ngomong juga bau mulutnya nggak sedap, ya. Karena saya lihat orang luar biasa, begitu dia senyum giginya entah bukan lagi warna coklat, tapi nggak tahu warna apa, susah dijelaskan, dan tidak tahu kenapa dia nggak merawatnya. Apa dia tidak merasa terganggu dengan itu? Pada Nabi SAW sehari bisa berpuluh-puluh kali bersiwak misalnya. Allah SWT juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan siapa yang punya rambut maka dia harus merawatnya. Ya, kita harus menjaga semua itu. Maka kalau diniatkan itu karena merawat jasad Allah SWT, jadi makan mubah, minum mubah, tidur mubah, tapi dia bisa menjadi sunnah kalau seseorang mengubah niatnya. Saya makan bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, saya minum bukan cuma menghilangkan dahaga, saya tidur bukan cuma menghilangkan capek, tapi memang karena ingin menjalankan ya perintah Allah merawat jasad ini. Allah tidak kasih saya rasa lapar kecuali memang peringatan jasadmu lagi butuh nutrisi itu. Allah nggak kasih haus kecuali memang tubuhmu lagi butuh cairan. Allah nggak buat kita capek kecuali memang tubuh butuh istirahat. Sedikit diubah niatnya karena ini adalah merawat jasad yang Allah amanahkan, maka berpahala. Seperti itulah ya. Nah sama dengan kasus olahraga tadi, kalau orang niatkan untuk merawat jasadnya dan dia jauhkan dari kemaksiatan, maka akan ada pahalanya tersendiri di situ. Nah berbeda dengan orang yang tadi mencari ketenaran dan yang lain ya, popularitas dan segala macam hal sehingga akhirnya tidak tertinggallah banyak hal ya. Ada banyak teman-teman kita, beberapa orang atlet yang datang kepada saya lalu berkata, Ustaz saya ikut bertanding tapi kadang-kadang sholat Jumat saya terganggu. Nah, seperti apa? Saya bilang nggak boleh, gitu kan? Kalau sampai antum tidak bisa sholat Jumat ya jangan. Untuk apa? Apa yang mau dikejar? Tinggalin satu kali Jumat itu luar biasa bahayanya gitu. Itu kan meninggalkan kewajiban. Yang boleh kalau punya uzur, ya musafir misalnya, sakit tapi antum tidak, gitu kan? Kecuali kalau safar berbeda, gitu kan? Ada yang terganggu dengan puasa Ramadannya karena harus latihan misalnya, sehingga ini tidak berpuasa. Ini kan jadi masalah. Dia meninggalkan hal yang wajib kepada hal-hal yang mubah saja, gitu kan? Maka sebaiknya tentu dia perhatikan masalah ini ya. Jadi intinya kita dibolehkan olahraga, merawat tubuh kita kalau diniatkan untuk Allah sementara, tapi jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan yang dilarang. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan masuk nanti di Senin akan datang materi ketiga kita, masalah jual beli atau transaksi jual beli. Begitu saja sudah menjelang jam 9 insya Allah. Kita akan ketemu lagi Senin akan datang dalam bab jual beli. Semoga Allah SWT mudahi dan semoga Allah berkahi majelis kita dan jadikan sebagai tamal amal kita pada hari kiamat insya Allah. Mudah-mudahan dari Allah, kalau salah dari saya mau dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.